Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita malam hari ini surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 18 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah. وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الكتاب، اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم عليك بالصهيونيين وسائر أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبكي منهم أحدا. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-18 sampai 21. Qala berkata, yang berkata ini Maryam ya. Maryam berkata, ini sesungguhnya aku aku berlindung, aku minta perlindungan birrahmani dengan ar-Rahman, dengan Allah yang maha pengasih, ar-Rahman, minka dari kamu, dari engkau. Sesungguhnya aku minta perlindungan kepada Allah dari kamu. In jika kunta adalah kamu taqiyan, orang yang bertakwa. Taqiyan, orang yang bertakwa. Qalat berkata Maryam, ini sesungguhnya aku minta perlindungan birrahmani dengan ar-Rahman, dengan Allah, minka dari engkau, in kunta taqiya, jika engkau itu bertakwa. Engkau ini malaikat yang berwujud manusia. Ayat 17 nih kan. Ini kan fatamatsalaha basyaron sawiyan, menjadi anak pemuda yang sempurna gitu ya. Yang kemarin itu 17.
kamu malaikat. Tapi Maryam kan tidak tahu nek dia malaikat. Karena gur cah nom ganteng itu saja, lanang. Qala berkata malaikat Jibril ini ya, berkata malaikat Jibril ya, malaikat ini tadi tadi. Innama sesungguhnya tiada lain. Sesungguhnya hanyalah saya Rasulu Rabbiki, Rasulu utusan Rabbiki, pemeliharamu. Aku ini hanyalah utusan pemeliharamu. Li ahaba, supaya aku mengaruniakan laki kepada kamu, hulaman anak laki-laki ya, hulam anak laki-laki, zakiyan yang bersih, anak yang bersih. Qala yang berkata malaikat Jibril ya, innama ana, sesungguhnya hanyalah aku itu Rasulur Rabbiki, utusan pemeliharamu. Rasul di sini maksudnya malaikat yang diutus oleh Allah, li ahabalaki, untuk memberikan kepadamu, mengaruniakan kepadamu, hulaman zakiyah, anak yang bersih, zaki, bersih. Qalat, Maryam berkata, kata Maryam, anna, bagaimana yakunu ada li, untukku, bagaimana ada untukku itu hulamun, anak, walam yamsasni, dan tidak menyentuhku, tidak ada yang menyentuhku, basarun, seorang manusia pun. Menyentuh di sini maksudnya bersima ya, di berhubungan badan gitu loh ya. Di sini menyentuh bukan kok demok, ini bukan, tapi maksudnya kinayah dari kiasan dari jima. Tidak ada yang mengumpuli aku gitu ya, basarun, seorang manusia pun. Walam aku, dan aku bukanlah, walam dan bukanlah aku ini aku menjadi gitu loh ya. Bukanlah aku menjadi bagian pelacur. Aku bukan seorang pelacur, dan aku tidak bersuami. Kok iso ndek anak iki piye? Maksudnya gitu ya. Allah berkata Maryam, anna yakunu li hulamun, bagaimana aku punya anak? Anna yakunu li hulamun, bagaimana ada padaku itu anak? Maksudnya bagaimana aku kok punya anak iki piye? Walam yamsasni basar, sedangkan tidak ada satu manusia pun yang mengumpuli aku, tidak pernah berkumpul dengan laki-laki. Walam aku bagian, dan aku bukan seorang pelacur. Qala berkata malaikat Jibril, kadzaliki, demikian itulah. Qala berkata Rabbuki, pemeliharamu, Rabbmu, Tuhanmu. Huwa, dia, alaya, atasku, huwa, dia, alaya, atasku, hayyinun, mudah, ringan, mudah, gampang. Walinaj'alahu, dan supaya kami menjadikannya, dan linaj'alahu, supaya kami menjadikan dia, kami ini kami Allah ya, ayatan, sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah, linnasi, untuk manusia, wa rahmatan, dan rahmat, kasih sayang, minna, dari kami, dari Allah, wa kana, dan adalah, amron, perkara, urusan, maqdiyan, yang dilaksanakan, ditunaikan.
urusan yang mesti terlaksana, mesti terjadi. Qala berkata malaikat Jibril, kadzaliki demikian itulah qala rabbuki, pemeliharamu itu berkata gimana? Huwa alayya hayyinun, itu mudah bagiku. Menciptakan anak tanpa bapak itu mudah bagi Allah. Walinaj'alu, dan kami akan menjadikan dia anak kamu nanti itu ayatan linnas, mukjizat, ayat tanda kekuasaan Allah linnas, untuk manusia. Rahmatan minna, dan rahmat dari kami. Wa kana amron maqdiyan, dan adalah apa? Adalah kejadian tadi amron maqdiyan, perkara yang pasti terlaksana, pasti tertunaikan. Jadi kemarin ya, dulu di ayat 17 kita dapatkan kan, fatakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana, kan gitu tuh, kami utus ruh di situ malaikat Jibril maksudnya. Ruhullah itu malaikat Jibril. Ruhana fatamatsalaha basyaron sawiyya, lalu menjelma malaikat Jibril itu jadi manusia yang sawiyya, yang sempurna, ganteng gitu loh ya, pemuda yang ganteng. Malaikat Jibril itu kalau menemui Nabi itu biasanya paling seringnya itu berbentuk Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi itu nama sahabat Nabi. Itu dikenal ganteng gitu loh. Orangnya ganteng, gagah gitu. Wajahnya biasanya mirip-mirip Dihya al-Kalbi gitu loh. Biasanya gitu. Malaikat Jibril itu kalau nemuin Nabi yang cerita gitu loh. Jadi wajahnya itu wajahnya Dihya al-Kalbi. Tapi itu malaikat Jibril. Gitu. Nggak tahu waktu menemui Maryam apa ya, berwajah begitu atau tidak, tapi manusia. Maka Maryam kan kaget lah. Kok di kamar tiba-tiba ada orang lanang, kan gitu, kaget kan. Nah, gitu terus berkata begini, qalat inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah, minka, dari kamu, in kunta taqiyya, jika kamu bertakwa. Maksudnya berlindung dari kamu itu berlindung dari kejahatan kamu gitu loh. Karena laki-laki tiba-tiba di situ kan, ini ya. Tatkala Maryam melihat pemuda tampan tiba-tiba ada di depannya, padahal Maryam berada di tempat khusus yang tertutup tirai dalam kamar. Dumadaan, tiba-tiba cukup dari kata Klaten iki nggih. Dumadaan dan ngerti. Anom-nom ora mudeng dumadaan ya. Tiba-tiba cukup enek wong lanang. Kaget kan? Sehingga dia menyangka bahwa pemuda itu hendak menzinainya. Maka dia berkata, aku berlindung kepada Allah jika kamu itu bertakwa. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Gitu loh ya. Kata begitu ya. Ini apa? Terus jadi syariat itu. Syariat mengingatkan orang agar bertakwa kepada Allah bila dikhawatirkan dia berbuat maksiat. Berdua ya. Syariatkan mengingatkan orang. So, macam-macam lo ya, takwa lo ya, gitu ya. Ini juga penting bagi kita, terutama anak-anak muda nih. Ini cah tua, wong tua nih, podo jan. Biasanya kan cah nom yang lebih gitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, ya. Dan jano ya ora kok pengen maaf berbuat begitu, tapi dalam kondisi tertentu menjadi seperti itu. Misalnya kok orang pengen sengaja berdua-duaan dengan laki-laki atau perempuan lain yang lawan jenis lain yang begitu tidak sengaja, tapi tiba-tiba saja delala kok tak ruangan iki do lunga kabeh nek wong loro tok. Lah kan gitu misalnya ya. Di sini kini nyambut gawe kan nyambut gawe kerja sendiri-sendiri, tapi delala kok nang berdua saja. Maka kalau khawatir terjadi sesuatu ya segera menghindar saja, atau tadi a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, gitu ya. Itu dungo gitu, kamu berlindung pada Allah. Saya tidak. Kalau naik lift gitu, numpak lift, adalah wong loro tok. Kayak orang mau 3 lantai, 30 lantai, wah gitu. Jadi maka hati-hati gitu loh. Hati-hati. Kalau memang kira-kira tidak menguntungkan, ya sudah berhenti saja, rasa memang kata saya aku tak keri. Nah gitu, atau boleh konco. Dijaga gitu ya. Ini Maryam karena dia orang yang solihah, wanita yang solihah, kaget lah kok tiba-tiba ada laki-laki yang ganteng sisan, aneh gitu ya. Terus a'udzu birrahmani minka in kunta
taqiyya. Itu. Jadi disyariatkan akhirnya kalau orang dikhawatirkan berbuat sesuatu, mungkin bukan hanya kaitan dengan masalah seksual, bukan hanya itu. Orang pegang uang gitu duit. Nyekel duit bukan duit. Duitnya wong akeh dengan. Nyekel duit dileke takwa loh ya. Hati-hati itu uangnya orang banyak loh. Kamu jangan macam-macam itu nanti terus tinggu hati-hati dijogo tenanan. Yang paling pokok itu hitung-hitungannya harus jelas. Di orang yang pegang uang itu biar jadi amanah, apapun dicatat gitu loh. Apa boleh dicatat, tulis kabeh gitu. Mengeluarkan apa saja sekecil apapun juga, catati kabeh gitu. Kalau kadang-kadang orang itu ini kaitan dengan masalah ekonomi saat ini tidak tahu bahwa kecil-kecil sedikit-sedikit ngetok oke 2.000, 3.000 itu nanti jumlah itu nggak akeh gitu. Kita ego sidik, baru masalah parkir itu 2.000, 1.000 berapa gitu kan ya, mungkin beli apa tuh gitu. Orang-orang kaget lah, itu kok entek ya? Si nyolong sopo ya? Ya kue itu si nyolong, wong tinggal itu tadi gitu, kecil-kecil itu orang-orang entek deh. Nah makanya kita sarankan kalau ada orang seperti itu, catatlah pengeluarannya dicatat. Sekecil apapun catat, ya memang agak sulit, tapi nanti akan ketahuan loh ya toh. Kita tunggu ki, iya entek tunggu ki gitu loh. Kan gitu tuh ya, kadang-kadang gitu. Nah, bapak-bapak mau nih ibu-ibu ngoten, butuh kawasan. Aku mau gajinya gue 300.000 entek. Lah aku gue belanja gue mau apa gitu ya. Lo entek tuh ya, ditulis saja. Belanja iki piro gitu kan nek pasar kan mboten ngangge napa niku. Faktur kan betul mungkin biasa kan betul nggak mau tuku belanja nopo sayur tuku lawo gitu kan dari nah kalau kita sendiri tuku ini sebenarnya dicocokai oh ya cocok nah, gitu loh ya. Terus satu itu juga merupakan kehati-hatian kita. Kalau belinya sekarang enek fakture itu kadang-kadang juga gitu. Orang sekarang itu banyak sing jujur masalahnya ya. Oke sing jujur. Jadi beli di toko gitu ada kasanya itu ada ngitung kadang-kadang itu jadi orangnya karena belinya banyak gitu orangnya ya sesat nakal kasanya sesat nakal pernah di toko dilebok ini kono gitu kan iso wae ngomong akeh banget gitu. Kalau kita biasa ngitung ya biasa ngitung tuku dihitung nanti kita akan tahu jadi kita waktu beli bukan orangnya jujur sih ya, orangnya jujur. Beli kitab itu sama para ustadz kan ada orang ustadz yang bisa ngitung itu, jadi ngitung sing ngitung apa penjualnya itu lagi mincet kalkulator itu sing kene iso jawab semene gitu. Loh kok tahu? Loh saya ngitung kok. Ngitung tapi awangan gitu loh. Sing kono lagi mincet kalkulator sekian loh, ya sudah benerin. Jadi kadang-kadang kan kalau kita biasa gitu kita jadi tahu tadi saya hitung walaupun kita tidak nyekel kalkulator tapi ngitung dewe aku juga mau regane semene sudah kira-kira sekian ya mungkin selisih sedikit lah betul loh kok akeh men saya cek loh saya nggak beli ini atau ini tadi di sana tulisannya sekian kene kadang-kadang juga gitu neng kono tulisannya 5.000 gitu ya neng kene iso 6.000 itu yo jenenge wong nakal kayak jadi kalau ditulisi harga ini sekian sampai jadi di sininya ketika di print beda kadang begitu lah kita kalau biasa tahu gitu kita bisa menjaga diri gitu ya dalam masalah ekonomi dalam masalah apalagi masalah hukum juga begitu nah gitu ya orang punya kekuasaan di bidang hukum itu hati-hati gitu diakui omongannya di note wong itu hati-hati gitu. Kalau mau menyuruh sesuatu, melarang sesuatu, lihat ketakwaannya kepada Allah. Artinya ketakwaan orang tadi yang menentukan. Iki tak kokon gini manut, ning sik ngene iki engko merugikan orang apa enggak, membahayakan dia atau tidak dan seterusnya gitu ya. Terutama orang-orang yang omongannya itu digugu, lebih hati-hati lagi, hati-hati. Karena nanti kalau sampai dia berbuat salah anunya panjang, nah bosan urusannya jauh. Peringatan ini sebagaimana
yang diucapkan perempuan solihah kepada pemuda yang hendak menzinainya. Ini ada cerita gitu. Ini kan ceritanya sing ini kalau wong telu kecegur masuk ke dalam gua itu loh ya. Masuk ke dalam gua lalu ketutupan apa nih? Patu. Nah, ini kok patu. Itu kan mereka menyebutkan kebaikannya tuh ya. Ini di hadis Sahih Bukhari hadis ke-2215 nih. Salah satunya di sini ya, nanti di beberapa hadis ada. Nah, ini salah satu dari ketiga orang itu tadi, satunya kan berbakti pada orang tua gitu toh. Apa bawa susu memerahkan susu untuk orang tuanya adalah balik itu orang tuanya sudah tidur, terus tidak diberikan pada anaknya, diberikan pada siapapun juga sampai akhirnya orang tuanya bangun baru diberikan pada orang tuanya. Nah yang kedua itu ini dia cerita yang orang kedua ini, Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui. Begini, ini maksudnya Allah pasti tahu gitu loh ya. Saya itu mencintai seorang perempuan. Ini kuntu uhibbu imro'atan. Saya tuh suka senang sama seorang perempuan min banati ami, dari kalangan anak-anak paman saya. Nah, dulu gitu loh ya. Ka'asyati ma yuhibbur rajulun nisa, bagaimana sangatnya mencintai seseorang pada seorang laki-laki pada kaum perempuan. Jadi, senang pengen dipek bojo gitu lah gampangnya ya, pengen diperistri. Faqalat, lalu perempuan tadi itu berkata, la tanalu dzalika minha, kamu tidak akan bisa mendapatkan itu hatta tu'tiyaha mi'ata dinar, sampai engkau memberikan pada dia itu 100 dinar. 100 dinar. 1 dinar niku 4/4 gram emas. Jadi kalau nisab zakat itu 20 dinar. Jadi kalau sekarang kira-kira kalau 20 dinar itu mungkin sekitar 100 juta lah. Kira-kira kalau 90 sampai 100 juta lah sekitar itu. Itu kalau 1 gram 1 juta misalnya ya. Berarti kan 84 gram emas itu kan ya sekitar 84 juta. Anggaplah 80 juta gitu ya. 80 juta bisa 60 dinar. Nek 100 dinar berarti peng 5 atau nggih? Bener mboten? 20 peng 5 nek 100 to nggih? 100 berarti 20 peng 5 pinten? 40 nggih 100 juta. Kasihkan pada dia. Pasa itu pihak aku berusaha untuk nyari 100 dinar tadi. Hatta jamak tuha, sampai aku mengumpulkannya 100 juta. Palama qa'atu banari jilaiha, ini kinayah ya. Dia sudah berkuasa untuk berzina ya. Kasihkan uangnya, wes kamu jadi istri saya, gitu kan. Kalau dia berkata perempuan tadi, ittaqillah wala tafuddul khotam illa bihaqihi. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu jangan melepas segel keperawanan illa bihaqihi, kecuali dengan haknya. Kamu belum menikahi saya loh. Gitu ya. Nikah dulu kan. Tidak bisa langsung kemudian berzina, itu kan tidak bisa. Nikah dulu. Ini belum nikah kalau sudah mau berhubungan suami istri. Ketika diomongin begitu itu, vakum tuh. Lalu aku berdiri wa tarok tuha, dan aku meninggalkannya. Jadi ditinggalkan dia plus 400 juta tadi lah digomulin, tinggal di situ gitu. Pak ini akhirnya karena apa? Karena takut kepada Allah. Gitu loh ya. Ini kan di hadis yang lain disebutkan tarok tuha dan itu yang 400 dinar itu tadi. Ya, jadi ditinggalkan sak uangnya itu tadi. Terus itu yang terjadi. Ya. Ini omongan tadi karena dia itu orang yang baik ya. Mungkin karena kepengin saja hilaf gitu kan ya, ketika diingatkan ittaqillah wala taqudul khotam illa bihaqqihi, maka dia kemudian pergi meninggalkan perempuan tadi, padahal orang itu paling dia cintai dia berkuasa begitu loh, bukan karena tidak bisa berbuat begitu tuh bisa, mampu, dan dia sudah bayar 400 dinar tadi, tetapi tetap ditinggalkan. Kenapa? Karena dia ngomongin ittaqillah kepada Allah gitu. Di orang baik itu nggih, orang apik ini nek dielingke kon takwa ngoten niku gelem berhenti, gelem menghentikan
apa yang dia inginkan ketika itu salah. Nah, ayo, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jadilah orang-orang yang mau diingatkan ketika keliru. Ojo mundur isin, ojo ngeyel gitu. Dielingi, Mas, Pak, Bu, Kang, Dek, Yu, salah dengan ini, salah keliru. Ini loh yang bener ini, salah kamu. Nih, yang bener begini. Gitu, berhentilah, jangan ngeyel. Setidaknya mandek sih gitu loh. Berhenti dulu. Mungkin saja yang mengingatkan itu yang salah. Mungkin saja. Tapi karena kita diingatkan orang, berhentilah dulu. Delok sik gitu loh, lihatlah dulu. Apapun dosar ini loh. Musik. Berhentilah dulu, lihatlah, dengarkan, perhatikan. Yang ingatkan itu jangan-jangan benar gitu loh. Oh, saya yang salah. Oh, kalau gitu saya tak mundur. Gitu ya. Berhenti saja. Berhenti, jangan diteruskan lagi. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan malah tadi ngeyel, mundur isin, wis bacot aku ning ngarepan, wis bacot kepalang basah, caranya nggih, sudah kepalang basah, saya tak terus saja, jangan. Itu berat itu. Nanti urusannya di akhirat soalnya, ya. Jadi akan ada urusan besar di akhirat. Misalnya tadi masalah keuangan ya, masalah keuangan. Nyampur uangnya itu, campur-campur karena nulisnya apa? Tidak teliti, dia pegang uang terus bingung ini sing dikundi, sing ditiupan, sing di, waduh, berat itu kalau gitu. Karena ditindi ya, kalau memang gitu ya apa namanya? Lebih aman dia lepaskan saja dia. Dia ngomongin ono kabeh lha aku rasa bedake kok. Itu lebih aman gitu ya daripada dia kemudian ngambil sesuatu yang bukan haknya. Itu haknya dicikok. Lah, masalah itu. Dan misalnya bagian bendahara masjid, paling gampang lah bendahara masjid, hati-hati dengan uang masjid itu, hati-hati. Bendahara masjid, terus dia juga apa namanya tidak memisahkan uangnya dengan uang dia, baik catatannya maupun bentuknya lembaran uangnya itu. Nah, lembaran uang tidak dipisahkan asal catatannya cetol tidak apa-apa. Hal itu tuh ya. Ini mau senengi duit kan dijoli kan bisa saja tidak apa-apa. Tapi kalau catatannya nggak jelas, yang paling aman dipisahkan cara tadi. Digampangannya ngomong pada keluarganya, sing bagian kene iki nggone masjid. Sudah, kamu jangan ambil sama sekali perlu dikunci, dikancing, digembok gitu ya. Ini nggone masjid. Kalau perlu apa-apa nanti buka harus seizin saya atau harus bersama saya gitu. Nah, sing lihat-lihat itu jangan tak geledak-geledak gitu saja, jangan. Biasanya kadang-kadang orang itu boleh gampang wis apa butuhnya ya saya wis kayak duit habis terus gimana endi ya dite ya kok endi ya lah kan bingung ya, jadi terus tidak dicatat akhirnya ketika suruh pertanggungjawaban, nah ini dulu saldonya sekian, sekarang kalau nggak sekian, itu keluarannya apa saja tulis gitu. Loh kok kurang, nah gitu tuh ya, salah itu. Jadi bukan dia nyolong, tidak, tapi karena kurang teliti gitu loh, kurang teliti. Tidaknya sing disalahke tuyul. Gitu, okay. Itu kejadian masalahnya. Kejadian satu tempat, saya sudah pernah sampaikan di situ, okay. Lalu diceritain sama seorang. Ini di tempat komunitas ngaji loh, bukan kok ngomong-ngomong, enggak loh. Orang-orang ngaji itu tinggal di tempat, terus ngomong cerita, laku ki eneng tuyul. Tuyul lagi senengane nyolong duit. Terlucu nih kata dia itu. Sing disolongi 20.000-an, 20.000-an gitu. 20.000-an saja, 50.000-an yang enggak, 100.000-an enggak, tapi kalau ada 20.000 mesti hilang. Itu gitu, saya bilang. Saya sejak awal cerita ini saya bilang, "Kuwi tuyul doyan sambel," saya bilang gitu. Ora kok Pak, tenan gitu. Duitnya ki 20.000 Pak, enggak saya hilang terus. Lah iya itu tuyul doyan sambel. Terus dia cerita lagi gini. Lebih detailnya gitu ya. Uangnya itu ras tahu nggih. Wong ngisal nggih. Kapan-kapan nggih, ora penting kan. Ora penting. Jadi kembali ke sini tadi, jadi kita itu hati-hati kalau diterpai sesuatu, kalau tidak bisa serahkan kembali saja. Aku ora iso, wis rasa aku ora iso gitu saja. Lebih aman begitu daripada kita jatuh kepada sesuatu yang kita tidak mampu. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Cukup kali ada.